Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan dan dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Jenderal Kumachi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 28 April 1945. Diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmian dilaksanakan di gedung Chosang-in di Perjambon, Jakarta, atau sekarang Gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Wedyo Dingrat, wakilnya adalah Iching Bangse dari Jepang, dan sebagai sekretaris adalah RP Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara. Saudara-saudara sekarang, saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan gagasan mengenai dasar negara? Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih saudara-saudara berniat mengusulkan, tetapi harap bergantian. Untuk itu, saya urutkan mulai dari Muhammad Yamin, lalu Dr. Supomo, lalu Insinyur Soekarno. Pertama-tama, mari kita dengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh Tuan Muhammad Yamin. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara telah bersedia untuk mendengarkan usulan dasar negara dari saya. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan adalah: yang pertama, peri kebangsaan; yang kedua, peri kemanusiaan; yang ketiga, peri ketuhanan; yang keempat, peri kerakyatan; yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut saya beri nama Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri. Terima kasih. Pemikiran yang bagus, Saudara Muhammad Yamin. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan, namun kita tunggu usulan dari Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang hari ini kami nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945. Keesokan harinya pada sidang kedua tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Supomo yang menyampaikan pendapat di depan anggota BPUPKI. Hari ini sidang kedua BPUPKI saya buka dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan Dr. Supomo. Kepada beliau kami persilahkan menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rajiman selaku Ketua BPUPKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengusulkan pendapat. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk adalah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Demikian usul-usul mengenai dasar negara dari saya, mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat memotivasi. Kita tunggu usulan dasar negara berikutnya dari Insinyur Soekarno. Besok dan usulan ini akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang BPUPKI pada hari ini saya nyatakan berakhir. Keesokan harinya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum. Hari ini
saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara yang kekal dan abadi. Selain itu, saya mengusulkan yang pertama rumusan Trisila yang berisi 1. Sosio-nasionalisme. 2. Sosio-demokratis. 3. Ketuhanan. Lalu rumusan Eka Sila yaitu gotong royong. Pidato yang bagus, Insinyur Soekarno. Pada hadirin sekalian 3 hari ini, para anggota BPUPKI telah menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang hari ini saya nyatakan berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberikan nama Piagam Jakarta. Demikian hasil permusyawaratan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Saya, Alexander Andreas Maramis, sebagai perwakilan dari anggota non-muslim, tidak setuju dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kami tidak setuju, kami tidak setuju, kami tidak setuju. Jika terjadi perdebatan seperti ini, memang lebih baik kita ubah sila pertama agar ada toleransi antar umat beragama, karena hal ini mencakup keseluruhan agama di Indonesia. Baiklah saudara-saudara, harap tenang terlebih dahulu. Hal ini bisa kita selesaikan dengan cara yang damai, karena saya juga mendengar bahwa rakyat Indonesia bagian timur ingin melepaskan diri dari Indonesia apabila sila pertama tidak diubah. Akan tetapi tetap kita ikuti saran Soekarno selaku ketua. Baiklah, saya selaku ketua akan menyampaikan bahwa sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang panitia 9 ini saya nyatakan berakhir. Akhirnya pada sidang kedua tersebut Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berbunyi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda, tetapi tetap satu. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar segera. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945, Suroso. Benar, Madamis. Walaupun pada sidang satu lalu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesempatan akhir. Ya, Suroso, seperti ulasan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini Soekarno, yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu, Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945, bukan? Benar Muhammad Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya nasionalisme atau peri kebangsaan. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Halo, selamat pagi Bung Karno. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuk PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa membentuknya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Berkenaan dengan dibubarkannya BPUPKI pada 7 Agustus 1945, maka diputuskannya pergantian BPUPKI dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan tujuan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI dalam meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi dengan 27 anggota yang diketuai Insinyur Soekarno dan wakilnya Hatta. Saigon, Vietnam, 9 Agustus 1945. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali jatuhi bom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domai, Waidan B, dan memerintahkan F. Hus Markonis untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang pertama, dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman, dan para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini kita akan membahas UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara
memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP, Komitmen Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Kesimpulan pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa yang pertama, mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar landasan negara. Yang kedua, mengangkat Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, serta mengesahkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).